semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, kebijakan baru Indonesia soal ekspor sampai disorot Mahkamah Internasional. Sampai disorot Mahkamah Internasional ya, ini kebijakan baru Indonesia tentang ekspor. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Disorot Mahkamah Internasional, China lindungi Jokowi dari serangan Eropa, ini alasannya. It's about export, that's the short term. In the long term, we have to build manufacturing hubs in other regions of the world. For example, in Africa, that is one task for the European Union. We will invest €1 billion in building these manufacturing hubs with our African friends. So that over time Africa produces its own vaccines, not only concerning COVID, but for example other infectious diseases like malaria or tuberculosis. Kita harus berani merubah ini, mereformasi struktural kita agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan, termasuk urusan SBN. SBN saat itu 38,5% itu dikuasai oleh asing. Sekarang tinggal 14,8%. Halo sahabat bagi-bagi, pegang kendali harga bauksit nikel hingga kelapa sawit. 27 negara Eropa serang kebijakan Jokowi di mata internasional. Negara Eropa mulai gaet negara-negara senasib untuk ikut menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Memang kelihatannya Uni Eropa adem ayem dengan Indonesia, namun tidak di belakang. Mereka terus mempengaruhi negara lain agar ikut mengecam kebijakan Jokowi. Mereka menggunakan buzzer dan intelijen untuk memantau gerak-gerik kebijakan Jokowi di mata internasional. Ini membuat negara sahabat Indonesia ikut mengawal kebijakan Jokowi. Salah satunya Rusia dan China. Pasalnya kalau Indonesia diserang, China akan kehilangan banyak investasinya di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, Mimin pernah membahas beberapa kali, bagaimana Jokowi tampil di depan, dalam melawan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Terkait gugatan dari negara Eropa, ketika Indonesia akhirnya melarang ekspor biji mentah nikel, kelapa sawit hingga bauksit ke luar negeri. Buat Jokowi, seperti disampaikannya dalam setiap pidatonya, Indonesia itu harus punya kedaulatan sendiri, yang tidak boleh dilanggar oleh negara lain. Bahkan bukan hanya itu, Jokowi juga mengajak banyak negara lain, untuk ikut mempertahankan kedaulatan negaranya dalam bentuk apapun, sehingga tidak mudah diintervensi oleh asing. Salah satunya Eropa, itu sudah tahu semua. Jadi ketika dia digugat oleh Eropa, terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia, Jokowi langsung mengeluarkan perintah, kirimkan pengacara terbaik, bayar mahal kalau perlu, yang penting kita tunjukkan di mata dunia, bahwa Indonesia akan melawan dan tidak mudah menyerah. Sahabat bagi-bagi, dan pada akhirnya, Indonesia kalah karena kelicikan Eropa. WTO mengabulkan gugatan negara Eropa, supaya Indonesia membuka kembali keran ekspor biji mentahnya. Karena Eropa butuh biji mentah nikel Indonesia untuk industri baja mereka. Tapi bukannya takut dengan gugatan Eropa, Jokowi justru menantang dan mengatakan, nikel-nikel kita sendiri, mau kita apakan itu terserah kita, negara lain itu nggak perlu ikut campur. Tapi meski begitu, Jokowi tetap melawan dengan hukum dan mengajukan banding. Kita melawan sampai titik darah penghabisan. Memangnya ada apa sih, nikel kita itu kok sampai diperebutkan oleh banyak negara, salah satunya Eropa. Mimin coba ulangi lagi, bahwa biji mentah nikel kita, selama ini diekspor dalam kondisi mentah-mentah ke luar negeri. Biji mentah nikel kita kemudian diproses di Eropa sana, dan dijual kembali dalam bentuk produk jadi, seperti baja ke Indonesia. Tentu dengan harga yang sangat tinggi. Indonesia cuma dapat hasil sekian persennya saja, dari biji mentah nikel. Karena kita tidak mampu memproses biji nikel mentah itu menjadi barang jadi. Dan pada akhirnya, di masa Jokowi, keluarlah peraturan baru, bahwa nikel tidak boleh diekspor mentah-mentah. Harus diproses dahulu sampai setengah jadi, dan baru boleh diekspor ke luar negeri. Tetapi itu baru fase pertama, nanti ketika kita sudah paham teknologinya, maka nikel kita, baru boleh dijual keluar kalau sudah berbentuk barang jadi.
Pada saat itu, akhirnya berbondong-bondonglah perusahaan dari luar, yang terbanyak dari China datang ke Indonesia, dan investasi industri pengolahan dengan teknologi smelter. Nikel kan banyak fungsi ya. Sahabat bagi-bagi, ini nih yang tidak disukai oleh Eropa, karena mereka harus keluar duit lagi untuk investasi smelter, yang nilai investasinya bisa sampai puluhan triliun rupiah itu. Itulah kenapa Jokowi bersikeras banget untuk melawan negara Eropa. Jokowi buat kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara adalah yang paling utama, dibandingkan dengan kekayaan dirinya sendiri. Dan belum selesai di nikel, Jokowi keluarkan statement lagi. Tahun depan akan keluarkan larangan biji mentah bauksit. Eropa makin kacau lagi, karena bauksit dibutuhkan negara mereka untuk industri aluminium. Jokowi kok digertak, begitu kata seorang teman sambil ketawa, waktu baca berita Eropa ngamuk-ngamuk ke Jokowi. Tentunya Mimin bukan teman Jokowi ya, Mimin juga bukan buzzernya Jokowi, Mimin hanya memberikan fakta dalam lapangan yang terjadi. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi negara Eropa ya, ataupun Uni Eropa ini rasanya yang memang paling kuat gitu ya, paling kuat menentang kebijakan baru Indonesia soal ini ya, ekspor gitu, terutamanya ekspor nikel, dan yang terbaru ini ekspor bauksit gitu ya, yang akan dihentikan pada tahun hadapan bulan Juni. Yang nikel itu pun kan sampai digugat ya, sampai digugat ke WTO, tapi Indonesia tidak menyerah nih, akan melakukan banding juga. Dan hilirisasi tetap dijalankan ya bagi nikel gitu. Jadi manfaat daripada hilirisasi ya, diolah sendiri sumber alamnya ini pun memang cukup besar ya, dia punya manfaatnya gitu. Nah sekarang bauksit lagi nih yang bakal dihentikan bermula pada bulan Juni tahun hadapan. Ini pasti akan membuat Uni Eropa lagi nih, Uni Eropa Barat juga gitu, mungkin akan mengamuk lagi gitu ya, setelah pengumuman bauksit ini pun bakal dilarang juga gitu ya ekspornya ini. Jadi Indonesia memang semakin berani. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.